Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emir Danika dari kelas E, dengan NPM 213510745. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas trunking. Baik, yang pertama di sini kita masukkan dulu PC-nya, PC A dan PC B. Kemudian switch-nya juga switch 1 dan switch 2. Jangan lupa kita mengganti namanya agar tidak bingung ya. Ini PC A, di sini switch 1, sini menjadi S2 dan terakhirnya PCB. Baik, kemudian kita masuk ke kabel, kita menggunakan kabel strike dari PC A, fase Ethernet kosong ke, kita lihat di sini. Nah, ini fase Ethernetnya 06. Nah, kita ambil kabel strike lagi dari PCB ke S2. S2-nya di sini kita menggunakan fase Ethernet 018. Kemudian dari switch dan antara switch ke switch-nya kita pakai fase Ethernet 01, di sini juga 01. Nah, sebelum masuk ke terminal, kita lebih baik eh, melakukan konfigurasi terhadap IP dari PC-nya. Yang pertama itu PC A. Di sini kita lihat dari modul. PC A itu IP address-nya 192.168.5.10. Nah, kita enter, subnet-nya langsung terisi otomatis. Kemudian default gateway-nya di sini kita lihat 192.168.5.1. 192.168.5.1. Oke, setelah selesai kita konfigurasi IP-nya, kita masuk ke PCB, kita lakukan konfigurasi IP juga seperti yang kita lakukan di PCA 192. Kita cari IP address yang PCB ya, 192.168.5.20. Kita enter. Kemudian default gateway-nya sama ya, 192.168.5.1. Oke, setelah kita konfigurasi kedua PC, PC A dan PC B, kemudian kita masuk ke switch-nya di bagian CLI-nya. Nah, di sini baru kita mulai untuk eh, mengkonfigurasi VLAN-nya. Hal pertama yang kita lakukan itu mengubah nama dari switch-nya. Kan di sini masih switch nih. Nah, kita ubah dulu dengan cara kita enable. Kemudian konfigurasi terminal. Nah, baru di sini kita bisa mengganti namanya menjadi S1 dengan perintah hostname S1. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch kedua. Pertama enable, kemudian konfigurasi terminal. Kemudian hostname S2. Oke. Kemudian setelah kita mengubah namanya, kita masukkan password enable class dengan cara yang pertama itu no IP domain lookup. Kemudian enable secret class. Nah, setelah enable secret class, kita masuk ke line console.
konsol kosong. Nah, di sini passwordnya kita setting menjadi Cisco. Kemudian login dan exit. Kita lakukan juga di S2-nya dari no IP domain lookup enable secret class. Kemudian kita lanjut ke line konsol. Kita kasih password juga Cisco. Itu login, exit. Nah, baru kita masuk ke line VTY, line VTY sama spasi 4. Sama kita setel juga passwordnya menjadi Cisco. Login lagi dan exit. Sama ya, di sini line VTY 4 password Cisco. Login exit. Nah, kemudian kita masuk ke bagian service password encryption. Oh, service password encryption. Oke. Jadi untuk mengenkripsi password yang sudah kita buat dari line konsol dan line VTY tadi. Password. Kemudian kita beri nama bannernya dengan perintah banner motd. Kemudian di sini tanda dolar. Nah, di dalam ini kita terserah ingin membuat kata-katanya. Sini saya buat nama saya sendiri. Nah, di sini juga kita berikan bannernya. Oke. Setelah memberi banner, kita masuk ke interface VLAN 1. Jadi untuk konfigurasi IP dari switch-nya. VLAN 1. Masukkan IP address. Ini kita lihat IP address satunya 192.168.1.10 dan subnet masknya ketika kita sudah konfigurasi membuat IP dan subnet masknya, enter saja. Nah, setelah ini kita beri perintah no shutdown. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Line protocol on interface VLAN 1 change to state to up. Setelah no shutdown kita exit. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch kedua. Switch keduanya dari interface VLAN 1 juga ya, karena switchnya sama-sama menggunakan fast Ethernet 01. Oh, maksud saya di sini modulnya
interface-nya sama-sama VLAN 1, tapi dibedakan melalui IP address-nya saja. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Kita lihat S2. S2 berarti yang ini ya. 192.168.1.20. Subnet smasnya 255.255.0. Oke, langsung enter. Kita berikan perintah juga no shutdown, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama tabel VLAN seperti tabel VLAN konfigurasi di modul ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita masuk ke bagian untuk menamai nama-nama VLAN-nya. Seperti di sini ya, tabel VLAN configuration ya. Ini 10 namanya manajemen, 20 sales, 30 operation, 99 parking lot, dan 1000 itu native. Misalnya kita buat masuk ke VLAN 10, name-nya manajemen, VLAN 20, name-nya itu sales, VLAN 30 itu namanya operation. Dan VLAN 999 namanya parking lot. Untuk VLAN 1000 namanya native. Oke, kita buat juga untuk switch keduanya. VLAN 10 namanya sama ya, domain. VLAN 20 namanya sales, VLAN 30 namanya operation, VLAN 999 itu namanya parking lot. Dan VLAN 1000 namanya native. Oke, setelah membuat nama VLAN-nya, kita masuk ke interface assign. Jadi kita akan memisahkan fast Ethernet seperti di sini ada operation ini di S1 menggunakan fast Ethernet 06, parking lot dari VLAN 999 menggunakan interface range fast Ethernet 2 sampai 5, 7 sampai 14, 16 sampai 24, kemudian G-nya 1 sampai 0. Maksud saya 1 sampai 2. Mulai dari S1 dulu. Kita masuk ke exit dulu. Exit. Kemudian masuk ke interface. Karena di sini kita akan mengkonfigurasi switch 1 karena switch 1 itu fast Ethernet 06, jadi kita masuk ke interface fast Ethernet 06. Dan kita masuk untuk mengakses VLAN yang sudah kita beri nama tadi ya. Berarti ini kalau S1-nya F6 berarti operation. Kalau operation itu adalah VLAN 30. Kita switch mode akses, kemudian switch port akses VLAN, sini ya 30.
Oke, setelah berhasil kita exit. Coba kita end dulu, show VLAN brief. Apakah sudah pindah? Nah, di sini sudah pindah kan ke VLAN operation 30 ya, VLAN 30 operation. Ini F0-nya sudah bisa dijalankan di operation. Nah, selanjutnya yaitu parking lot. Kita masuk lagi. Oke. Nah, di sini kita akan, karena di sini kita menggunakan fast Ethernet yang cukup banyak, jadi kita akan menggunakan perintah interface range. Itu F, kita salin saja guys. Oh, bisa. Di manual. Oke, 2 sampai 5, fast Ethernet 0, 7 sampai 14. Kemudian fast Ethernet 0, 16 sampai 24. Jangan lupa G-nya 0, 1 sampai 2. Oke, kita cek lagi apakah ada yang tertinggal. 14, 5. Oke ya. Oke. Kemudian kita jalankan perintah seperti di atas ini ya, switch port mode akses. Kemudian kita akses VLAN, karena di sini sudah kita masukkan interface assign untuk parking lot, di mana itu adalah VLAN 999. Jadi kita akan akses VLAN 999 ya. Oke, exit. Dan coba kita lihat lagi, show VLAN brief. Nah, di sini parking lotnya sudah bisa aktif dari fast Ethernet 2 sampai 5 ya, di sini 2 sampai 5, kemudian 7 sampai 14, kemudian 16 sampai 24. Kemudian gigabit Ethernetnya 1 dan 2. Oke, kita lanjut lagi untuk memindahkan F15 ya. Kita masuk ke konfigurasi lagi. Konfigurasi, terus kita masuk ke interface. Interface saja ya, karena di sini cuman ada satu fast Ethernet yang akan kita konfigurasi. Jadi kita masuk ke F015. Oke, kita switch port mode akses. Kemudian kita switch akses VLAN. Akses VLAN. Oh, ya. Akses VLAN 1000. Oke. Kita exit. Kita lakukan hal yang sama di S2-nya. Kita masukkan, setelah kita beri nama tadi, kita exit. Kemudian kita masuk ke interface-nya untuk mengakses VLAN di sini S2-nya. S2-nya F018. F018. Oke, kita seperti tadi ya, switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN port akses VLAN 30. Exit.
N, kita lihat pindahnya kemana, apakah sudah berhasil apa belum. Nah, sini sudah berhasil ya. Jadi saya akan langsung saja tanpa melihat lagi show VLAN briefnya. Jadi tinggal kita interface, kemudian switch mode, kemudian switch access. Oke ya, kita masuk lagi. Oke, interface range. Karena di sini ada banyaknya. F0 2 sampai 14. F0 16 sampai 17. F0 19 sampai 24. Alpha G-nya itu sampai 2. Oke, kita switch port mode akses. VLAN. Oh, sudah akses dulu. Harus switch port akses VLAN. VLAN. Nah, VLAN 999. Oke, kita exit, kemudian masuk lagi ke VLAN 1000 ya. Jadi interface VLAN 1000. Oh maaf, di sini harusnya F015. Exit, interface F015. Switch port mode access. Port access VLAN F, berarti VLAN 1000 ya. Nah, oke, kita exit and kita show VLAN brief untuk ngecek lagi. Nah, di sini sudah berjalan. Di sini operasinya F18. Kemudian parking lotnya seperti ini ya. Ini 2 sampai 14, 2 sampai 14 ya betul. 16 dan 17, 14. Oh, 16-nya belum masuk. Oh, di sini salahnya. Ya, mohon maaf ya. Salahnya di sini ya, F16. Ya, karena sudah terbuat ya, mohon maaf. Oke, berarti sudah berjalan. Kemudian yang terakhir kita akan mengeceknya dari ping PC A ke PC B. Kalau nggak bisa berarti yang interface range-nya tadi ya. Kita coba dari PC A, kita ping ke PC B. Ping 192, 168. Jadi PC B-nya 5, 20. Oh, request dapat. Oh, berarti memang harus kita betulin yang di sini. Kita masuk lagi. Config interface. Interface berarti yang belum itu fast ethernet 016. 16. Oke, switch port set mode access. Switch port access VLAN. Ini VLAN-nya VLAN 999. Oke, exit and
lalu show VLAN brief. Nah, di sini sudah pindah ya. Ya, kita coba lagi. Oh, maaf, ada yang ketinggalan. Kita di sini lupa memasukkan interface untuk switch-nya yang switch port mode terang itu ya. Oke, langsung saja kita masukkan interface F01 switch port mode terang. Oke, sudah aktif mode terangnya. Switch port terang natif terang natif VLAN 1000. Oh, switch port salah ya, 1000 switch port terang allow VLAN apa tadi VLAN-nya? Oh, yang di materi. Nah, ini ada VLAN 10, 20, 30, 99, 1000. Oke, setelah kita allow VLAN-nya dan kita exit. Kita lakukan hal yang sama untuk S2-nya. Di config terminal masuk lagi. Kita baru masuk ke interface VLAN 0 interface masih terlihat 01 switch port mode terang switch port natif salah switch port terang natif ya natif VLAN 1000 juga. Oke, setelah itu kita masuk ke switch port terang natif. Oh, switch terang allow. Kita izinkan untuk VLAN 10, 20, 30, 99, dan 1000. Oh, VLAN-nya tinggal. Terang allow VLAN 10, 20, 30, 999, 1000. Oke, dan kita exit. Nah, baru kita masuk ke ping tadi. Ping dari PC A ke PC B. Coba kita ping lagi. Ping 192, 168, 5, dan 20. Nah, jadi di sini semuanya RTO, tapi di sini cuman satu yang RTO. Jadi kalau sudah reply ini dia sudah bisa menghubungkan dari PC A ke PC B. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.